sampai engkau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Al-Fatih. Saya mahasiswa dari Prodi Teknik Industri dengan NPM 2510178. Pada tugas bulan puasa ini saya memilih untuk membaca novel yang berjudul Laskar Pelangi. Novel ini menceritakan tentang 10 anak dari keluarga yang sangat sederhana di Belitung yang bersekolah di SD Muhammadiyah yang hampir tutup dikarenakan kekurangan murid dan fasilitas yang sangat minim. Di awal cerita, sekolah ini hanya memiliki bangunan yang hampir roboh, atapnya bocor, dindingnya rapuh, dan peralatannya sangat terbatas. Bahkan jumlah gurunya yang mengajar di sekolah itu hanya 2 orang, yaitu Bu Muslimah dan yang satu lagi adalah Pak Harfan. Pada hari pertama pembukaan sekolah, mereka sangat cemas karena murid yang datang belum mencapai jumlah minimum agar sekolah bisa tetap dibuka. Untungnya, tepat ketika harapan itu hampir hilang, murid ke-10 datang sehingga sekolah bisa resmi berjalan. Tokoh utama dalam cerita ini yaitu adalah Ikal. Dia juga menjadi narator yang menceritakan kisah persahabatannya bersama 9 temannya yang kemudian dikenal sebagai Laskar Pelangi. Nama itu diberikan oleh Bu Muslimah karena mereka duduk di bangku yang berwarna-warni seperti pelangi. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda. Contohnya ada Lintang. Anak ini sangat cerdas, sangat jenius, memiliki semangat belajar luar biasa. Ia harus menempuh perjalanan jauh menggunakan sepeda, bahkan melewati hutan untuk menghadapi bahaya hanya demi ke sekolah. Kondisi ekonomi keluarganya sangat sulit. Ayahnya Lintang yaitu seorang nelayan miskin, namun Lintang tidak pernah menyerah. Ia selalu menjadi juara kelas dan memiliki cita-cita yang sangat tinggi. Yang kedua itu ada Mahar. Mahar itu anaknya yang kreatif dan penuh imajinasi. Ia berbakat dalam seni dan sering berpikir di luar kebiasaan. Mahar membuktikan bahwa kecerdasan tidak hanya tentang angka dan pelajaran, tetapi juga tentang kreativitas dan keberanian mengekspresikan diri. Yang paling menyentuh, kemudian ada Sahara ini memiliki sifat yang tegas dan disiplin. Perjuangan mereka, Akiong yang polos, Kucai yang suka berdebat, serta teman-teman lainnya yang melengkapi warna dalam persahabatan mereka. Ya, terus lanjut ke ada yang paling menyentuh dari cerita ini adalah perjuangan mereka melawan keterbatasan. Sekolah mereka sering dipandang rendah dibanding sekolah milik perusahaan tambang besar di Belitung memiliki fasilitas lengkap dan mewah. Namun semangat anak-anak Laskar Pelangi tidak pernah kalah. Mereka tetap percaya diri dan berani bersaing. Salah satu bagian paling mengharukan adalah ketika Lintang harus berhenti sekolah karena ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak laki-laki tertua, ia harus menggantikan peran ayahnya untuk mencari nafkah. Padahal ia adalah murid yang paling cerdas dan memiliki potensi besar untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama dalam hidup, meskipun mereka memiliki kemampuan. Saya juga terinspirasi oleh sosok bu gurunya, Bu Muslimah. Beliau mengajar dengan penuh kesabaran, cinta tanpa mengeluh, meskipun gajinya kecil dan fasilitasnya sangat terbatas di sekolah tersebut. Beliau selalu memotivasi murid-muridnya untuk bermimpi yang jauh lebih tinggi dan tidak merasa rendah diri. Dari beliau
bisa diambil bahwa seorang guru bukan hanya untuk mengajar, tetapi juga pembimbing dan penyemangat hidup. Secara keseluruhan, novel ini menceritakan tentang sekolah, tetapi juga tentang mimpi, persahabatan, perjuangan hidup, dan ketimpangan sosial. Cerita ini membuat saya sadar bahwa pendidikan adalah sesuatu yang sangat berharga. Banyak anak di luar sana yang harus berjuang keras hanya untuk bisa belajar, sementara mungkin kita sering mengeluh tentang hal-hal kecil yang ada di sekolah. Mungkin pelajaran yang saya dapatkan ya dari novel ini yaitu yang pertama itu saya mendapatkan pelajaran bahwa saya belajar bahwa keterbatasan itu bukan alasan untuk menyerah. Walaupun fasilitas minim dan kondisi ekonomi sulit, semangat dan kerja keras tetap bisa membawa seseorang menuju prestasi. Yang kedua, saya belajar pentingnya menghargai kesempatan. Tidak semua orang itu memiliki kesempatan sekolah dengan nyaman. Tidak semua orang bisa merasakan sekolah dengan fasilitas lengkap. Karena itu kita harus bersyukur dan memanfaatkan kesempatan yang ada sebaik mungkin. Yang ketiga, belajar tentang arti persahabatan. Dukungan teman-teman mereka kuat menghadapi masalah. Persahabatan yang tulus menjadi sumber semangat dalam hidup. Keempat, saya belajar bahwa guru memiliki peran besar dalam membentuk masa depan murid-muridnya. Ketulusan seorang guru bisa mengubah cara pandang dan kepercayaan diri seorang anak. Dan kesimpulan yang saya dapat dari novel ini yaitu dari membaca Laskar Pelangi ini, novel Laskar Pelangi ini, saya mendapatkan banyak pelajaran tentang semangat hidup, pentingnya pendidikan, dan arti perjuangan. Novel ini mengajarkan bahwa mimpi harus diperjuangkan meskipun keadaan tidak selalu mendukung. Menurut saya, buku ini sangat layak dibaca oleh pelajar karena memberikan motivasi, membuat kita lebih bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari tugas membaca novel ini. Saya Azrul Fatir, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.